Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hananto Wahyu Astamahendra dengan NIM 178. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dana dan modal kerja. Dalam praktiknya, pengertian dana atau fund dibagi ke dalam beberapa pengertian berikut. Yang pertama ada dana dianggap sebagai kas atau uang tunai. Kedua, dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan. Yang ketiga, dana dianggap sebagai modal kerja. Yang keempat, dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama dengan khas. Dana sebagai uang disimpan di bank mengandung arti bahwa dana tersebut ditempatkan dalam bentuk simpanan. Biasanya jenis simpanan rekening yang dikelompokkan di sisi adalah rekening giro atau demand deposit dan rekening tabungan atau saving deposit. Terus adapun dana sebagai modal kerja merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Sebagai modal kerja diartikan seluruh aktiva lancar atau setelah dikurangi dengan utang lancar. Terus adapun dana sebagai uang kas, artinya dana seperti yang tertera di dalam neraca Anda langsung dapat menjadi uang tunai saat dibutuhkan. Sebagai kas dapat diartikan bahwa dana yang sesungguhnya yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan setiap waktu dibutuhkan. Terus adapun dana diartikan sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan, artinya seluruh harta perusahaan yang dimiliki dalam aktiva dianggap dana perusahaan. Terus adapun dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat sama atau setara dengan khas, artinya semua aktiva yang memiliki fungsi seperti kas dapat dikatakan dana. Terus adapun modal kerja. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Pengertian modal secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama konsep kuantitatif, kedua konsep kualitatif, yang ketiga konsep fungsional. Yang pertama, konsep kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Konsep ini disebut dengan modal kerja kotor atau yang disebut gross working capital. Terus modal kerja sebagai konsep kualitatif merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Konsep ini disebut modal kerja bersih atau yang disebut dengan not working capital. Terus adapun yang terakhir yaitu konsep fungsional, yaitu menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Semakin banyak dana yang digunakan sebagai modal kerja seharusnya dapat meningkatkan perolehan laba. Demikian pula sebaliknya, jika dana digunakan sedikit, laba pun akan menurun. Akan tetapi dalam kenyataannya terkadang kejadiannya tidak selalu demikian. Sekian materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Budi, NIM 153. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3, yaitu 1. Konsep kuantitatif
dalam konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasi perusahaan jangka pendek. Kelemahan dari konsep ini adalah konsep ini tidak mementingkan kualitas apakah modal kerja dibiayai oleh utang jangka pendek atau jangka panjang atau pemilik modal. Jumlah aktiva lancar yang besar belum menjamin margin of safety bagi perusahaan sehingga kelangsungan operasi perusahaan belum terjamin. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan aktiva kewajiban lancar. Keuntungan dari konsep ini adalah terlihatnya tingkat likuiditas perusahaan. Aktiva lancar yang lebih besar dari kewajiban lancar menunjukkan kepercayaan para kreditor kepada pihak perusahaan sehingga kelangsungan operasi perusahaan lebih akan terjamin dengan dana pinjaman dari kreditor. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep ini menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba, artinya sejumlah dana yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk menekan laba perusahaan. Dalam praktiknya secara umum modal kerja perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu satu modal kerja kotor atau gross working capital. Modal kerja kotor adalah semua komponen yang ada di aktiva lancar secara keseluruhan dan sering disebut dengan modal kerja. Artinya mulai dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Nilai total komponen aktiva lancar tersebut menjadi jumlah modal kerja yang dimiliki perusahaan. Yang kedua yaitu modal kerja bersih atau net working capital. Modal kerja bersih merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan semua total kewajiban lancar atau utang jangka pendek. Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek 1 tahun, utang gaji, utang pajak, dan utang lancar lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rosyanti, NIM 176. Materi selanjutnya yaitu arti penting dan tujuan modal kerja. Modal kerja memiliki arti yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Di samping itu, manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan modal kerjanya agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Kemudian, dengan terpenuhi modal kerja, perusahaan juga dapat memaksimalkan perolehan labanya. Perusahaan dalam kekurangan modal kerja dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan akibat tidak dapat memenuhi likuiditas dan target laba yang diinginkan. Kecukupan modal kerja juga merupakan salah satu ukuran kinerja manajemen. Secara umum, arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Ini merupakan manajemen modal kerja. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar, cepat, dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan, artinya perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer keuangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu dalam praktiknya, seringkali bahwa separuh total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Dengan kata lain, jumlah aktiva lancar sama atau lebih dari 50% dari total aktiva. Yang keempat, bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. Perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar dengan modal besar dan jangka panjang.
Pendanaan perusahaan lebih mengandalkan pada utang jangka pendek, seperti utang dagang, utang bank 1 tahun yang tentunya dapat memengaruhi modal kerja. Selanjutnya yang kelima yaitu terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan piutang, sediaan, dan juga saldo kas. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi penurunan penjualan akan berpengaruh terhadap komponen dalam aktiva lancar. Kemudian, tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan adalah yang pertama, guna memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Yang keempat, memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat. Yang kelima, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keenam, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan penjualan dan laba. Yang ketujuh, melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar serta tujuan lainnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan anggota lainnya. Terima kasih. Saya Aulia Rahma, NIM 167. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Nah, modal kerja yang dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti yang diinginkan tidaklah selalu tersedia. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan modal kerja yang sangat tergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, pihak manajemen dan dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan, terutama kebijakan dalam upaya pemenuhan modal kerja, harus selalu memperhatikan faktor-faktor tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja, yaitu yang pertama, jenis perusahaan, syarat kredit, waktu produksi, tingkat perputaran sediaan. Jenis kegiatan perusahaan dalam prakteknya meliputi dua macam, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan non-jasa atau industri. Kebutuhan modal dalam perusahaan industri lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Di perusahaan industri, investasi dalam bidang kas, piutang, dan sediaan relatif lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan jasa. Oleh karena itu, jenis kegiatan perusahaan sangat menentukan kebutuhan akan modal kerjanya. Syarat kredit atau penjualan yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil atau angsuran juga sangat mempengaruhi modal kerja. Untuk meningkatkan penjualan bisa dilakukan dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah melalui penjualan secara kredit. Penjualan barang secara kredit memberikan kelonggaran kepada konsumen untuk membeli barang dengan cara pembayaran diangsur atau dicicil beberapa kali untuk jangka waktu tertentu. Hal yang perlu diketahui dari syarat-syarat kredit dalam hal ini adalah yang pertama, syarat untuk pembelian bahan atau barang dagangan. Yang kedua, syarat penjualan barang. Nah, syarat pembelian barang atau bahan yang akan digunakan untuk memproduksi barang mempengaruhi modal kerja. Pengaruhnya berdampak terhadap pengeluaran kas. Jika persyaratan kredit lebih mudah, akan sedikit uang kas yang keluar. Demikian pula sebaliknya. Syarat untuk pembelian bahan atau barang dagangan juga memiliki kaitannya dengan sediaan. Kemudian, syarat penjualan berbeda dengan di atas. Dalam syarat penjualan, apabila syarat kredit diberikan relatif lunak seperti potongan harga, modal kerja yang dibutuhkan semakin besar dalam sektor piutang. Syarat-syarat kredit yang diberikan akan juga mempengaruhi dalam penjualan kredit. Agar modal kerja yang diinvestasikan dalam sektor piutang dapat diperkecil,
perusahaan perlu memberikan potongan harga. Kebijakan ini di samping bertujuan untuk menarik minat debitur untuk segera membayar utangnya, juga untuk memperkecil kemungkinan resiko utang yang tidak tertagih atau macet. Untuk waktu produksi, artinya jangka waktu atau lamanya memproduksi suatu barang. Makin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, maka akan semakin besar modal kerja yang akan dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, maka semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi modal kerja, maka semakin kecil modal kerja yang akan dibutuhkan. Pengaruh tingkat perputaran sediaan terhadap modal kerja cukup penting bagi perusahaan. Semakin kecil atau rendah tingkat perputaran, kebutuhan modal kerja semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, dibutuhkan perputaran sediaan yang cukup tinggi agar memperkecil resiko kerugian akibat penurunan harga serta mampu menghemat biaya penyimpanan dan pemeliharaan sediaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansarul Febriansyah, NIM 147. Di sini saya akan menerangkan tentang sumber modal kerja. Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sumber-sumber modal kinerja yang dapat dicari berbagai sumber yang tersedia. Namun, dalam pemilihan sumber modal harus diperhatikan untung rugi sumber modal kerja tersebut. Pertimbangan ini dapat dilakukan agar tidak menjadi beban perusahaan ke depan atau akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Sumber-sumber dana untuk modal kinerja dapat diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasifa. Berikut ini beberapa sumber modal kinerja yang dapat digunakan, yaitu 1. Hasil operasi perusahaan, 2. Keuntungan penjualan surat-surat berharga, 3. Penjualan saham, 4. Penjualan aktiva tetap, 5. Penjualan obligasi, 6. Memperoleh pinjaman, 7. Dana hibah, 8. Sumber lainnya. Hasil operasi perusahaan maksudnya adalah pendapatan atau laba yang diperoleh pada periode tertentu. Pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan ditambah dengan penyusutan, seperti misalnya cadangan laba atau laba yang belum dibagi selama laba yang belum dibagi perusahaan dan belum atau tidak diambil pemegang saham. Hal tersebut akan menambah modal kerja perusahaan, namun modal kerja ini sifatnya hanya sementara waktu saja dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Keuntungan penjualan surat-surat berharga juga dapat digunakan untuk keperluan modal kerja. Besar keuntungan tersebut adalah selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut. Namun sebaliknya, jika terpaksa harus menjual surat-surat berharga dalam kondisi rugi, otomatis akan mengurangi modal kerja. Penjualan saham artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak. Hasil penjualan saham ini dapat digunakan sebagai modal kerja. Pada penjualan aktiva tetap, maksudnya yang dijual di sini adalah aktiva tetap yang kurang produktif atau masih menganggur. Hasil penjualan ini dapat dijadikan uang kas atau piutang sebesar harga jual. Penjualan obligasi artinya perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya. Hasil penjualan ini juga dapat dijadikan modal kerja, sekalipun hasil penjualan obligasi lebih diutamakan kepada investasi perusahaan jangka panjang. Mengenai memperoleh pinjaman dari kreditor, bank atau lembaga lainnya, terutama pinjaman jangka pendek, khususnya untuk pinjaman jangka panjang juga dapat digunakan. Hanya saja, peruntukan pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk kepentingan investasi. Dalam praktiknya, pinjaman terutama dari dunia perbankan ada yang
dikhususkan untuk digunakan sebagai modal kerja walaupun tidak menambah aktiva lancar. Mengenai perolehan dana hibah dan berbagai lembaga ini juga dapat digunakan sebagai modal kerja. Dana hibah ini biasanya tidak dikenakan beban biaya bagaimana pinjaman dan tidak ada kewajiban pengembalian. Dapat disimpulkan bahwa secara umum kenaikan dan penurunan modal kerja disebabkan yaitu 1. Adanya kenaikan modal dalam kurun penambahan modal pemilik atau laba, 2. Adanya pengurangan aktiva tetap atau penjualan aktiva tetap, 3. Adanya penambahan utang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan modal kerja. Setelah memperoleh modal kerja yang diinginkan, tugas manajer keuangan adalah menggunakan modal kerja tersebut. Hubungan antara sumber dan penggunaan modal kerja sangat erat, artinya penggunaan modal kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu atau sebaliknya. Penggunaan modal kerja akan dapat mempengaruhi jumlah modal kerja itu sendiri. Seorang manajer dituntut untuk menggunakan modal kerja secara tepat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan penurunan pasiva. Secara umum dikatakan bahwa penggunaan modal kerja bisa dilakukan perusahaan untuk pengeluaran gaji, upah, biaya operasi perusahaan, pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan, menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga, pembentukan dana, pembelian aktiva tetap, pembayaran utang jangka panjang, pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar, pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi, dan untuk penggunaan lainnya. Arti pengeluaran untuk gaji, upah, dan biaya operasional perusahaan lainnya, perusahaan mengeluarkan sebuah uang untuk membayar gaji, upah, biaya operasi lainnya yang digunakan untuk menunjang penjualan. Maksud pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan adalah pada sejumlah bahan baku yang dibeli akan digunakan untuk proses produksi dan pembelian barang dagangan untuk dijual kembali. Maksud untuk menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga atau kerugian lainnya adalah pada saat perusahaan menjual surat-surat berharga namun mengalami kerugian. Hal ini akan mengurangi modal kerja dan segera ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Tantowi, NIM 146. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait penggunaan modal. Penggunaan modal kerja di atas jelas akan mengakibatkan perubahan modal kerja. Namun perubahan modal kerja tergantung dari penggunaan modal kerja itu sendiri. Dalam praktiknya modal kerja suatu perusahaan tidak akan berubah apabila terjadi 1. Pembelian barang dagangan dan bahan lainnya secara tunai, lalu yang kedua pembelian surat-surat berharga secara tunai, dan ketiga perubahan bentuk piutang misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel. Dikatakan modal kerja tidak mengalami perubahan disebabkan pembelian barang secara tunai posisinya tetap berada di aktiva lancar, hanya berubah komponennya saja. Demikian pula dengan pembelian surat-surat berharga secara tunai tetap tidak mengubah aktiva lancar. Sementara itu, perubahan bentuk piutang misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel juga tidak mengubah posisi utang lancar. Lalu poin F, laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Perolehan modal kerja dari sumber yang telah dipilih serta penggunaan modal kerja yang telah dilakukan selama operasi perusahaan perlu dibuatkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer keuangan. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja menggambarkan bagaimana perputaran modal kerja selama periode tertentu. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen dalam mengelola modal kerjanya. Dalam laporan penggunaan dan sumber modal kerja akan terlihat perubahan modal kerja yang dimiliki perusahaan. Laporan perubahan modal kerja disebut juga dengan Statement of Fund atau Statement of Financial Change. Seperti dijelaskan sebelumnya, perubahan modal kerja disebabkan dari berbagai faktor. Perubahan yang terjadi dalam modal kerja harus dibuatkan laporannya yang kita sebut dengan nama laporan perubahan modal kerja. Dalam praktiknya, laporan perubahan modal kerja menggambarkan 1. Posisi modal kerja per periode, perubahan modal kerja, komposisi modal kerja, jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham, jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang, jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktivitas tetap,
jumlah aktivitas tetap yang telah dijual, dan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi berikutnya. Terima kasih. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja menggambarkan bagaimana perputaran modal kerja selama periode tertentu. Laporan ini juga menunjukkan kinerja manajemen dalam mengelola modal kerjanya. Dalam laporan penggunaan dan sumber modal kerja akan terlihat perubahan modal kerja yang dimiliki perusahaan. Laporan perubahan modal kerja disebut juga dengan Statement of Funds atau Statement of Financial Change. Perubahan yang terjadi dalam modal kerja harus dibuatkan laporannya yang kita sebut dengan nama laporan perubahan modal kerja. Dalam praktiknya, laporan perubahan modal kerja menggambarkan 1. Posisi modal kerja per periode, 2. Perubahan modal kerja, 3. Komposisi modal kerja, 4. Jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham, jumlah modal 5. Jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang, 6. Jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap, 7. Jumlah aktiva tetap yang telah dijual, dan lainnya. Untuk membuat laporan perubahan modal kerja, berikut ini disajikan contoh perbandingan neraca PT Rai Ibrahim. Selanjutnya yaitu mengenai neraca perbandingan PT Rai Ibrahim pada tahun 2005 dan 2006. Di sini yang pertama ada kas. Kas pada tahun 2005 sebesar 250 dan tahun 2006 sebesar 350. Jadi mengalami kenaikan sebesar 100 ya, dari 250 ke 350. Untuk surat berharga pada tahun 2005 yaitu 140 dan 2006 50. Jadi mengalami penurunan sebesar 90. Untuk piutang sediaan tanah, mesin kendaraan dan lain sebagainya, perhitungannya sama seperti tadi. Selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Secara singkat dapat dijelaskan pada tabel. Ada kas, surat berharga, piutang sediaan, utang bank, utang dagang, utang weso. Sehingga hal ini dapat dihitung kenaikan modal kerjanya berapa. Lebih sederhananya begini. Untuk menggambarkan sumber modal kerja dan penggunaan modal kerja. Sumber modal kerjanya itu ada hasil operasi yang terdiri dari laba sebesar 1.050 dan penyusutan sebesar 500, totalnya yaitu 1.550. Untuk penjualan saham sebesar 500, jadi jumlah modal kerjanya 2.050. Untuk penggunaan modal kerja sendiri yaitu pembelian mesin dan pembayaran uang hipotek. Pembelian mesin ini senilai 1.290 dan pembayaran utang hipotek senilai 550, jadi totalnya 1.840. Untuk kenaikan modal kerja bersih dapat dilihat dari jumlah modal kerja yang 2.050 tadi dikurangi penggunaan modal kerja 1.840. Jadi kenaikan modal kerja bersihnya senilai 210. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.